Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurika Prastianingsi. Saya Radit Niki Pratama. Saya Ratu Salapalevi. Nama saya Farel Zakri Radit Triawan. Nama saya Muhammad Dimas Pratama. Kami dari SMA Negeri 12 Kota Jambi. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah diberikan sebelumnya, Yaitu letak, luas, dan batas Indonesia, karakteristik daratan dan perairan Indonesia, perkembangan jalur laut Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama. letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Akibat letak geografi, letak suatu negara dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Akibat letak geografis terhadap negara Indonesia: 1. Indonesia menjadi daerah posisi silang dunia. Kedua, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Ketiga, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Keempat, Indonesia menjadi simpang empat dunia. Perbatasan laut Indonesia dan luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki perbatasan sebelah utara, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Timur Leste, Australia, Samudra Hindia. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah timur, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik. Keuntungan dari letak geografis Indonesia adalah Indonesia dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia, antara lain negara-negara Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang dari Jepang, Cina, dan negara Asia Timur lainnya yang menuju ke Eropa melalui Indonesia dan juga sebaliknya. Indonesia juga dilalui jalur perdagangan antara Asia ke Australia dan Selandia Baru. Luas wilayah Indonesia. Selain memiliki letak yang sangat strategis, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan luas negara 5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Lautan Indonesia memiliki batas 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil. Yang kedua adalah karakteristik wilayah Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia memiliki banyak ciri khas yang berbeda. Contohnya adalah pergunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Perairan darat. Contohnya seperti sungai dan danau. Yang pertama, sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di daratan yang akan bermuara ke laut. Danau atau bergabung dengan aliran sungai lainnya. Aliran ini biasanya berasal dari mata air hujan, atau lelehan salju. Aliran air sungai di Indonesia bermacam-macam. Hal ini karena distribusi hujan yang berpola, musiman, dan kondisi geologi yang berbeda-beda. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan pegunungan yang ada di tengah-tengahnya membuat sungai di Indonesia umumnya pendek dan kemiringan curam. Kecuali beberapa sungai di Kalimantan dan Papua yang panjang dan berliku. Sungai banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, seperti untuk pemenuhan air bersih, pertanian, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Khususnya di Indonesia, salah satu pemanfaatan sungai ialah sebagai PLTA, guna menyuplai kebutuhan listrik masyarakat. 2. Danau. Danau merupakan genangan air yang luas yang ada di tengah daratan. Kurang lebih 90% air tawar cair di permukaan bumi terapung masuk ke dalam cekungan danau. Danau merupakan salah satu ekosistem perairan lentik
yaitu perairan air tawar yang tidak mengalir. Di Indonesia terdapat sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk, dengan luas mencapai 1,8 juta hektar. Danau di Indonesia ini dapat menampung berkisar 500 km. Danau terdalam yang ada di Indonesia adalah Danau Matano, yang terletak di Sulawesi dengan kedalaman sekitar 600 meter. Untuk di danau terluas ialah Danau Toba di Sumatera Utara dengan luas 110.260 hektar. Berdasarkan proses terjadinya danau di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Danau tektonik, yakni danau yang terbentuk dari aktivitas teknologi seperti sesar atau patahan. Contoh danaunya Poso dan Singkarak. Danau vulkanik, yakni danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi, contohnya Danau Kerinci, Danau Warna, dan Danau Kalimatu. Danau teknovolkanik, contohnya Danau Toba. Danau Kars atau Lokva adalah danau yang terbentuk akibat erosi atau pelarutan batu gamping, contohnya Lokva Bondo Gede yang di daerah Gunung Kidul. Perairan laut. Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6.400 km persegi atau berkisaran 75% dari luas total Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra. Samudra Hindia menjadi batas tenggara hingga barat Indonesia. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Siklus arus atau masa air utama berasal dari Samudra Pasifik yang berbatasan di timur laut hingga timur Indonesia, yang bernama dengan arus lintas Indonesia atau Arlindo. Perbandingan gradien tekanan memicu aliran arus dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia, akhirnya terjadilah Arlindo. Perbedaan tekanan ini sendiri terjadi karena terdapat daerah upwelling, yakni proses terdorongnya massa air ke atas dari kedalaman 50-300 meter dengan kecepatan 1-5 meter per hari. Arlindo ini merupakan salah satu penyebab Indonesia akan keanekaragaman hayati dan membuat perairan Indonesia sangat subur. Selain Arlindo, Indonesia juga memiliki fenomena relief dasar laut berada di wilayah pertemuan lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia merupakan penyebab geologis relief dasar laut ini terbentuk. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terbentuknya palung-palung laut yang sangat dalam. Contohnya ialah palung laut Banda yang memiliki kedalaman 7.440 meter. Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan teritorial zone maritim kring ordonanti atau yang disebut TZM-KO. Peraturan tentang laut teritorial zaman Belanda pada tahun 1939. Berdasarkan konsepsi TZM-KO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lebar laut hanya 3 mil. Mil laut bahasa Inggris nautical mile atau sea mile adalah suatu satuan panjang 1 mil laut sama dengan tepat 1852 km. Artinya antar pulau Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.